memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, penuhi dengan kasih-Mu.
hadirat-Mu. Shalom jemaat Tuhan, selamat pagi, selamat petang, dan selamat malam. Dimanapun Anda berada, waktu yang sesuai untuk Anda mengikuti siaran ini. Kita bersyukur karena Tuhan memberikan kita kesempatan sekali lagi untuk berada dalam kebaktian walaupun kita sekarang ini berkumpul di rumah-rumah. Marilah kita berdoa sebelum kita mulai kebaktian kita pada hari ini. Kita berdoa. Bapa, terima kasih atas kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk berbakti pada hari ini. Berbicaralah Engkau ya Tuhan melalui firman-Mu, dan biarlah kebaktian kami hari ini di atas talian akan memberkati kami seisi keluarga dan secara pribadi kami dibangunkan. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, Tuhan beserta kamu. Saya gembira apabila mereka berkata kepada saya, hai, marilah kita menyanyi kepada Tuhan. Allah itu roh. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Doa untuk kesucian bersama-sama kita katakan, ya Allah yang Maha Kuasa, semua hati manusia terbuka di hadapan Tuhan. Semua keinginannya diketahui oleh-Mu, dan daripada-Mu tiada rahasia yang tersembunyi. Sucikanlah niat hati kami dengan ilham Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh mengasihi-Mu dengan sempurna, dan memuliakan nama-Mu yang kudus dengan selayaknya. Melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Pujian gloria bersama, kemuliaan kepada Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera kepada umat-Nya di bumi. Tuhan Allah, Raja di sorga, Allah dan Bapa yang maha kuasa, kami menyembah Engkau, kami bersyukur kepadamu, kami memuji Engkau sebab kemuliaan-Mu. Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Bapa, Tuhan Allah, Domba Allah, yang menanggung dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa, terimalah doa kami. Tuhan sajalah yang kudus, Engkau sajalah Tuhan, Engkau sajalah yang maha tinggi. Yesus Kristus dengan Roh Kudus, dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Haleluya, mari kita menaikkan syukur, puji kita kepada Tuhan, karena Dia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Yesus, Allah yang setia, Allah yang mulia. Haleluya, kami puji-Mu. Mari kita menari memuji, karena Dia baik bagi kita. Haleluya. Tiada terukur besar kasih setia-Mu Tuhan. Amin. Panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setia-Mu besar selamanya, kasih setia-Mu besar selamanya. Hati kami memuji, hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau. Yesus, ajaib perbuatan-Mu, besar anugerah-Mu, takkan berhenti ku memuji nama-Mu. Tiada terukur besar kasih setia-Mu Tuhan. Haleluya. Panjang dan lebarnya melebihi lautan,
Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu. Kasih setiamu besar selamanya. Hati kami memuji, hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau. Yesus, ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Hati kami Tuhan, hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau. Yesus, ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur besar kasih setiamu. Haleluya. Panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu, kasih setiamu besar selamanya. Yesus, kasih setiamu besar selamanya. Haleluya. Kasih setia Tuhan untuk selama-lamanya, tak berkesudahan. Haleluya. Engkau yang selalu baik, janjimu menopang kami. Oh Yesus, dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda, kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Tak berkesudahan kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari-hariku, tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidup, selalu pegang erat tanganku. Yang menopang kami, Engkau setia. Dari hari ke hari tiada terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda, kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Tak berkesudahan, tak berkesudahan kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari-hariku, tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidup, selalu pegang erat tanganku. Tak berkesudahan kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari-hariku, tangan
kami, Yesus Kristus Tuhan. Karena Engkau setia, Engkau baik bagi kami. Layaklah Kau dipuji, layaklah Kau disembah. Surga bumi menyatakan Engkau mulia. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana. Hosana bagimu, Kau yang berkuasa, Kau yang mulia. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertahan dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Hosana, Hosana. Mari kita nyatakan bersama. Hosana, Hosana bagi nama Tuhan. Hosana, layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Nama-Mu besar termulia. Nama-Mu besar termulia. Nama Yesus yang mulia, mari tinggikan, mari agungkan Tuhan. Hosana, Hosana.
hari ini mari kita katakan bersama, Allah Maha Kuasa, Engkaulah yang membaharui segala sesuatu di dalam Kristus. Ubahlah kemiskinan sifat kami dengan kekayaan anugerah-Mu, dan dalam pembaruan hidup kami menyatakan kemuliaan-Mu yang surgawi melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Pembacaan pertama dipetik daripada kitab Maliaki pasal ketiga ayat pertama hingga kelima. Maliaki pasal ketiga ayat pertama hingga kelima. Lihat, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke baitnya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu sesungguhnya ia datang. Firman Tuhan semesta alam. Siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya? Dan siapakah yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri? Sebab ia seperti api tukang pemurni logam dan seperti sabun tukang penatu. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak. Dan ia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Maka persembahan Yehuda dan Yerusalem akan menyenangkan hati Tuhan seperti pada hari-hari dahulu kala dan seperti tahun-tahun yang sudah-sudah. Aku akan mendekati kamu untuk menghakimi dan akan segera menjadi saksi terhadap tukang-tukang sihir, orang-orang berzina, dan orang-orang yang bersumpah dusta, dan terhadap orang-orang yang menindas orang upahan, janda, dan anak piatu, dan yang mendesak ke samping orang asing dengan tidak takut kepadaku. Firman Tuhan semesta alam. Demikianlah firman Tuhan. Injil Kudus daripada Tuhan kita Yesus Kristus menurut Injil Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-22 sehingga ayat yang ke-40. Injil Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-22 sehingga ayat yang ke-40. Dan ketika genap waktu pentahiran, menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah, dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus, anak itu, dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain, dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel,
dan untuk menjadi satu tanda yang menimbulkan perbantahan. Dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asher. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin, ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya, dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Inilah Injil Kristus. Selamat pagi saudara dan saudara sekalian. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, sekali lagi kami bersyukur kepadamu kerana Engkau beri kami kekuatan dan kesempatan untuk dapat beribadah sekali lagi. Dan kami berdoa semoga Engkau mengurapi penyampaian firman Tuhan ini, sehingga menjadi berkat kekuatan bagi kami. Di dalam nama Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara dan saudara sekalian, tema khotbah untuk hari ini adalah Yesus diserahkan kepada Tuhan. Berdasarkan kepada pembacaan Injil yang sudah pun dibacakan kepada kita sebentar tadi, yaitu Injil Lukas pasal yang kedua ayat 22 hingga ayat yang ke-40. Secara ringkasnya, petikan ini menceritakan tentang satu peristiwa di mana Yesus diserahkan kepada Tuhan di bait Allah di Yerusalem. Apakah yang berlaku? Dan apakah maksudnya peristiwa itu? Saya mau berkongsi 3 perkara di dalam peristiwa ini. Yang pertama, saudara, adalah melalui Yesus diserahkan kepada Tuhan ini, peristiwa ini. Yang pertama saya mau kongsikan adalah Yesus dikenal pasti sebagai Mesias. Ayat 29 dan ayat 30 firman Tuhan berkata, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu." Ini adalah pujian daripada Simeon. Simeon adalah seorang manusia yang rohaninya baik, tinggi. Dan dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Dan dia menantikan kedatangan Tuhan. Dan Tuhan menyatakan kepadanya bahwa dia tidak akan mati sebelum dia melihat Mesias. Dan tepat pada waktunya, apabila Yesus dibawa ke bait Allah oleh ibunya dan oleh ayahnya untuk diserahkan kepada Tuhan di bait Allah. Tepat pada waktunya, pimpinan daripada Roh Kudus, Simeon juga berada di bait Allah pada waktu itu. Dan bila Simeon melihat Yesus pada waktu itu, dia memuji Tuhan, dan inilah kata-katanya yang keluar dari bibirnya, yang saya telah bacakan itu sebentar tadi.
Mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu. Simeon memuji Tuhan. Mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu. Apa artinya ini, saudara? Artinya ini bahwa Simeon melihat di dalam Yesus itu penggenapan janji Tuhan, bahwa Mesias yang diurapi itu, penyelamat yang diurapi itu sudah datang sekarang. Allah telah menyatakan kepada Simeon bahwa Simeon tidak akan mati sebelum dia melihat Mesias itu. Dan pada waktu itu Simeon melihatnya, dan Simeon mengatakan, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu itu." Itu pujian Simeon. Jadi saudara, maksudnya itu adalah peristiwa ini telah menunjukkan kepada kita bahwa Yesus itu sebenarnya adalah Mesias yang dijanjikan. Meskipun pada waktu itu Yesus itu masih anak yang kecil, tetapi Simeon sudah dapat mengenal bahwa Yesus itulah Mesias yang dijanjikan dan yang dinanti-nantikan itu. Jadi itulah perkongsian saya yang pertama, saudara. Kepentingan Yesus diserahkan kepada Tuhan ini adalah menunjukkan bahwa dia ditampilkan sebagai Mesias, penyelamat. Penyelamat bagi kita juga. Dia menyelamatkan kita daripada hukuman yang kekal karena dosa-dosa kita. Dia datang untuk menyelamatkan kita. Dan inilah kehendak Allah bagi semua orang, supaya semua orang dapat mengenal Yesus sebagai juru selamat, sebagai penyelamat, sebagai Mesias kita. Dan kalau kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan, kita juga boleh menemukan hadirat Tuhan dan karya Tuhan di dalam hidup kita. Kita boleh melihat segala kemungkinan kebaikan Allah itu berkarya di dalam kehidupan kita. Saudara dan saudara sekalian, percayalah bahwa Yesus ini adalah Mesias kita juga, penyelamat kita juga. Dan syukur kepada Tuhan karena hal itu sudah menjadi bagian kita juga. Nah, itu yang pertama, saudara. Perkara yang kedua yang saya mau kongsikan daripada peristiwa ini adalah melihat kepada sikap Simeon. Simeon berpuas hati karena dapat melihat Mesias. Tindakan Simeon bukan hanya mendedahkan Yesus sebagai seorang Mesias, sebagai seorang penyelamat, tetapi tindakan Simeon ini juga mendedahkan sikapnya yang berpuas hati. Kenapa berpuas hati? Karena dia telah melihat Mesias yang dijanjikan itu. Simeon berkata di dalam ayat yang ke-29, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang ada padamu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain, dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Simeon berpuas hati karena dapat melihat Mesias itu. Ada beberapa perkara yang kita mau lihat juga di dalam ayat-ayat ini.
Apakah maksud ayat ini? Maksud ayat ini adalah Simeon berpuas hati karena pada akhirnya penantiannya itu sudah selesai. Karena di depan matanya Mesias yang dijanjikan itu dan yang dinanti-nantikannya itu betul-betul berada di hadapannya, dan dia mengambilnya dan dia mendokongnya, menatangnya dengan perasaan yang puas hati. Dan dia berkata, sekarang dia rela mati karena yang dinanti-nantikannya itu sudah sampai. Dan kematiannya itu adalah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Karena Allah telah menyatakan kepada Simeon bahwa dia tidak akan mati sebelum melihat Mesias itu. Dan sekarang dia sudah melihatnya dan dia berpuas hati. Apalagi katanya, penyelamatan ini katanya adalah untuk semua bangsa-bangsa, seluruh bangsa di dunia. Penyelamatan ini adalah untuk mereka, bangsa-bangsa itu. Yesus ini adalah terang bagi bangsa-bangsa katanya. Dan Yesus ini adalah kemuliaan bagi bangsa-bangsa. Dengan kata yang lain, saudara, Simeon ini berpuas hati dan bersyukur karena dia melihat Mesias di depan matanya. Karena penyelamat itu sudah datang. Dan inilah tindakannya seorang hamba Tuhan yang kita mau tiru, yang kita mau pelihara, berpuas hati dan bersyukur karena Tuhan hadir di dalam hidup kita. Dan untuk ini Simeon berkata, sekarang aku rela mati, aku puas hati, aku hembuskan nafasku yang terakhir pun aku puas hati karena aku sudah melihat Mesias. Saudara dan saudara sekalian, kita yang masih hidup ini, selagi kita masih hidup ini, marilah kita berpuas hati dengan kehadiran Tuhan di dalam hidup kita. Janganlah kita bersungut-sungut akan Tuhan kita, melainkan marilah kita bersyukur atas segala pekerjaan dan perbuatannya di dalam hidup kita. Bersyukur atas belas kasihannya yang dilimpahkannya kepada kita. Bagi mereka yang sudah dipanggil pulang ke pangkuan Bapa di sorga, kita mengucap syukur kepada Tuhan atas kehidupan mereka yang telah membuat hidup kita ringan dan iman kita teguh. Kita mengucapkan takziah kepada keluarga yang telah kehilangan orang yang tersayang bagi mereka. Dan semoga mereka juga dikuatkan oleh Tuhan. Itulah perkara yang kedua yang saya mau kongsikan. Simeon bersyukur karena melihat Allah. Kita bersyukur karena mendapat Allah kita. Hadirat Allah ada pada kita. Marilah kita berpuas hati, tidak bersungut-sungut, bersyukur atas belas kasihannya kepada kita. Perkara yang ketiga, saudara, yang saya mau kongsikan di sini adalah tentang Hana, nabiyah itu, nabi wanita itu. Dia ini pula bersaksi bahwa Yesus itu adalah Mesias. Dikatakan di dalam ayat yang ke-36, lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asher. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga
Datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Ini, saudara, adalah respon Hana. Hana bersyukur kepada Allah karena anak ini, karena Yesus ini. Dan dia bersaksi tentang Yesus ini. Saya melihat di dalam ayat-ayat ini tidak banyak yang diperkatakan tentang Hana ini. Tetapi ada beberapa kata kunci yang saya dapati untuk mengerti Hana ini. Yang pertama itu adalah bersyukur. Bersyukur karena Yesus sudah datang. Yesus sudah datang kepada mereka yang menantikan pelepasan. Yang kedua ini adalah Hana itu bersaksi. Dikatakan Hana itu bersaksi, memberitahu orang di sekitarnya pada waktu itu tentang Yesus ini. Jadi secara ringkasnya barangkali kita boleh melihat Hana ini sebagai seorang wanita yang setia kepada Tuhan. Seorang wanita yang tidak mengabaikan ibadahnya. Dia menanti-nantikan juga pelepasan dan pembebasan Tuhan daripada belenggu, daripada kegelapan rohani. Dia bersyukur karena dapat berada dalam hadirat Tuhan pada waktu itu. Dan dia dipakai oleh Tuhan untuk memberi kesaksian tentang Tuhan Yesus Kristus. Eloklah saudara dan saudara sekalian, marilah kita belajar berpuas hati dan bersyukur kepada Allah kita. Di zaman kita ini dan di dalam hidup kita sekarang ini, apakah yang Anda lakukan jika Anda berada dalam hadirat Tuhan? Berpuas hatilah dan bersyukurlah karena penyelamat kita sudah ada dan hadir di dalam hidup kita. Firman Tuhan mengatakan Yesus Kristus itu sekarang berada di surga dan dia akan kembali ke bumi ini menjadi raja dan menjadi hakim kita. Dan firman Tuhan juga mengatakan bila dia kembali nanti, dia akan bertanya, masih adakah iman di bumi ini? Saya harap, saya berdoa, bila pada waktu itu sudah datang nanti, kita juga dapat menjawab dengan yakin, ya Tuhan, masih ada iman di bumi ini. Saudara dan saudara sekalian, semoga tidak sia-sia keberadaan kita di dalam hadirat Tuhan. Dan semoga kesyukuran dan kepuasan hati itu menjadi bagian kita. Lebih-lebih lagi kalau kita dapat mengalami dan sudah dapat mengenal Yesus itu sebagai Mesias kita, sebagai penyelamat kita. Itu yang paling berharga. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas lawatan-Mu kepada kami 2000 tahun yang lampau, menjadi Mesias, menjadi penyelamat kami. Dan sekarang kami memanggil Engkau Aba, Bapa. Kami berdoa semoga iman kami akan terus dikuatkan dan diteguhkan. Kami berdoa semua ini di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Penyelamat kami. Amin.
Bagi meresponi firman Tuhan, marilah kita bersama-sama melafazkan pengakuan iman Naisin. Bersama kita katakan, saya percaya kepada Allah yang Esa, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, yang dapat dilihat dan yang tidak dapat dilihat. Saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah, yang kekal diperanakkan oleh Bapa, Allah daripada Allah, terang daripada terang, Allah benar daripada Allah benar. Dia diperanakkan bukan dijadikan sebab dia satu dengan Bapa, maka segala sesuatu dijadikan olehnya untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita. Dia turun dari syurga dan oleh kuasa Roh Kudus dia dilahirkan oleh anak darah Maria dan menjadi manusia. Karena kita, dia disalibkan semasa pemerintahan Pontius Pilatus. Dia menderita, disiksa sampai mati, lalu dikuburkan. Pada hari yang ketiga, dia bangkit pula menurut yang dinubuatkan dalam Alkitab. Lalu dia naik ke surga. Dia duduk di sebelah kanan Bapa. Dia akan datang kembali dalam kemuliaan untuk menghakimi baik orang yang masih hidup maupun orang yang sudah mati, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Saya percaya kepada Roh Kudus, yaitu Tuhan dan pemberi hidup, yang datang daripada Bapa dan Anak, serta dengan Bapa dan Anak dia disembah dan dipermuliakan. Dia telah berfirman melalui nabi-nabi. Saya percaya kepada gereja sedunia yang kudus, dan daripada rasul-rasul itu saya mengaku satu baptisan akan mendatangkan pengampunan dosa. Saya menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan dalam dunia yang akan datang. Amin. Anda boleh memberikan persembahan Anda melalui cara berikut. Transaksi melalui bank kepada St. Luke Mission Telupit di nombor akaun 1013 2001 0003 558. Sila WhatsApp bank in slip serta nyatakan nama dan tujuan persembahan kepada Cik Olivia F di talian 011 1606 9540. Anda juga boleh menyerahkan persembahan Anda kepada staf seperti yang berikut: Saudara Danilo, Saudara Ivan, Penginjil Nusli, Saudara Timotius, Saudara Reli, dan Saudara Loris. Doa adalah nafas hidup rohani kita. Dengan itu kami menjemput saudara-saudari untuk bergabung bersama-sama di dalam pertemuan doa yang diadakan pada setiap hari Jumat jam 8 malam di atas talian melalui aplikasi Zoom. Adik-adik, hafalan ayat Alkitab kita minggu ini diambil daripada Injil Lukas pasal 2 ayat 40. Anak itu tambah besar, menjadi kuat, penuh hikmat, dan kasih karunia Allah ada padanya. Pengajaran kita minggu ini ialah kita harus mentaati firman Tuhan dari kita kecil hingga kita dewasa, supaya kita dikasihi Allah. Tuliskan ayat ini di dalam buku atau kertas kerja adik-adik. Selamat berkarya, Tuhan memberkati. Mari jemaat Tuhan kita tenang dalam doa dan pengakuan dosa. Dengarkanlah apa yang dikatakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu,
dengan segenap jiwamu dan dengan seluruh akalmu. Ini adalah perintah yang terutama dan yang terpenting. Perintah kedua sama pentingnya dengan yang pertama. Kasihilah sesamamu manusia seperti kamu mengasihi diri kamu sendiri. Tidak ada perintah lain yang lebih utama daripada kedua perintah ini. Bersama kita katakan, Tuhan kasihanilah kami dan tuliskanlah semua hukum ini di dalam hati kami. Karena demikian Allah mengasihi dunia ini sehingga diberikannya anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk menyelamatkan kita daripada dosa, untuk menjadi pengantara kita di syurga dan membawa kita kepada hidup yang kekal. Oleh karena itu, marilah kita mengakui dosa-dosa kita dengan sesal serta beriman dan berniat hendak melakukan hukum-hukum Allah serta hidup dalam kasih dan damai dengan semua manusia. Bersama kita katakan, Allah yang penuh belas kasihan, Bapa kami di sorga, pencipta kami dan hakim kami telah berdosa terhadap Engkau dan terhadap sesama manusia, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, melalui kelalaian, kelemahan, dan kesalahan yang disengajakan. Kami sekarang bertaubat dan benar-benar menyesal sebab kesalahan kami. Bapa, ampunilah kami demi anakmu, Yesus Kristus yang telah mati untuk kami. Kuatkanlah kami supaya dapat mengasihi dan mentaatimu dalam kehidupan yang baru, melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Allah yang Maha Kuasa mengasihani kamu, membebaskan kamu daripada segala dosamu melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Dia meneguhkan dan menguatkan kamu untuk pelayanannya dan memelihara kamu dalam kehidupan yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan, sekarang karena kita telah diperdamaikan dengan Allah sebab iman, kita mengalami kesejahteraan dengan Allah dengan perantaraan Yesus Kristus Tuhan kita. Oleh yang demikian, kita mesti berdamai di antara satu sama lain di dalam tubuh Kristus. Kiranya damai sejahtera Tuhan selalu beserta kamu. Marilah kita bersalaman dengan meletakkan tangan di dada dengan mengatakan damai sejahtera. Jemaat Tuhan, angkatlah hatimu. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan Allah kita. Bukan saja patut, bahkan adalah kewajiban kita, kegembiraan kita selalunya dan di mana-mana saja mengucap syukur dan pujian Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi. Dan sekarang kami bersyukur sebab dalam kedatangannya untuk berdiam di antara kami, Dia menyatakan cahaya kemuliaannya dan membawa kami keluar daripada kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Sebab itu kami turut memuji Engkau bersama dengan suara malaikat-malaikat dan penghulu-penghulu malaikat dan semua kaum syurga yang selalu memuji dan besarkan nama-Mu yang mulia itu. Bersama kita katakan, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah daripada segala kuasa dan keperkasaan. Syurga dan bumi penuh dengan kemuliaan-Mu. Hosana bagi yang maha tinggi. Amin. Mari kita semua tenang. Semua kemuliaan kepadamu Bapa kami yang di sorga, sebab di dalam kemurahan-Mu Engkau menyerahkan anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, untuk disiksa dan mati di atas kayu salib untuk penebusan kami. Di situ Dia telah membuat pendamaian yang penuh untuk dosa-dosa seisi dunia dan mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban satu kali saja untuk segala dosa kami. Dia telah menentukan dan dalam Injilnya memberitakan kami untuk melanjutkan perjamuan ini sebagai peringatan abadi akan kematiannya yang sangat tinggi nilainya sampai Dia datang kembali. Dengarlah kami yang meminta dengan rendah hati, ya Bapa yang berkasihan, dan kurniakanlah supaya melalui kuasa Roh Kudus kami yang menerima kurnia-kurnia ini, roti dan air anggur, menurut peraturan anak-Mu Yesus Kristus penyelamat kami, sebagai peringatan akan sengsara dan kematiannya, akan mendapat bahagian dalam tubuh dan darahnya yang sangat berharga itu.
Pada waktu malam Tuhan Yesus dikhianati, dia mengambil roti dan mengucap syukur, lalu memecah-mecahkan roti itu dan membagikannya kepada murid-muridnya serta berkata, "Ambil dan makan, inilah tubuh aku yang diberikan untuk kamu. Buatlah demikian sebagai peringatan akan aku." Begitu juga setelah habis makan, dia mengambil cawan serta mengucap syukur, lalu memberikannya kepada murid-muridnya serta berkata, "Minumlah ini kamu semua, ini adalah darahku, darah perjanjian baru, yang dicurahkan bagi kamu, bagi semua orang untuk pengampunan dosa. Buatlah demikian setiap kali kamu melakukannya sebagai peringatan akan aku." Bersama kita katakan, Kristus telah mati, Kristus telah bangkit, Kristus akan datang lagi. Kita memecahkan roti ini untuk mendapat bahagian di dalam tubuh Kristus. Berbahagialah mereka yang dijemput ke perjamuan domba. Karunia Allah adalah untuk jemaat Allah. Dekatilah dengan iman dan dengan rendah hati. Terimalah roti dan air anggur ini sebagai peringatan bahwa Kristus mati untuk kamu, serta menerima Dia dalam hatimu dengan iman dan syukur. Amin. Mari bersama-sama kita katakan, kami tidak datang ke mejamu, oh Tuhan, yang berbelas kasihan berdasarkan kepada kebenaran kami sendiri, tetapi berdasarkan belas kasihan-Mu yang sangat besar. Kami pun tidak layak memungut sisa-sisa di bawah mejamu. Tetapi Engkau Tuhan yang sama, yang senantiasa berbelas kasihan. Oleh itu kurniakanlah kami Tuhan yang murah hati, agar dengan memakan tubuh-Mu, Yesus Kristus, dan meminum darah-Nya, tubuh kami yang berdosa dikuduskan oleh tubuh-Nya, dan jiwa kami dibersihkan melalui darah-Nya yang sangat berharga, agar kami selama-lamanya tinggal di dalam Dia, dan Dia di dalam kami. Amin.
Marilah kita berdoa seperti yang diajarkan oleh penyelamat kita. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami sehari-hari. Ampunilah kami akan dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sekarang dan selama-lamanya. Amin. Doa syukur bersama kita katakan, Allah kekal Bapa kami yang di sorga, kami mengucapkan terima kasih kepadamu yang telah menerima kami sebagai anggota-anggota hidup anak-Mu, Yesus Kristus penyelamat kami. Kami mengucapkan terima kasih kepadamu yang telah memberikan kami makanan rohani di dalam sakramen tubuh dan darah-Nya. Sekarang utuslah kami ke dalam dunia dengan damai, dan kurniakanlah kami kekuatan dan keteguhan hati untuk mengasihi dan melayani Engkau dengan sukacita dan hati yang ikhlas. Amin. Sentosa Allah yang melebihi pengertian manusia, memeliharakan hati dan jiwa kamu di dalam pengetahuan dan kasih Allah dan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Dan berkat Allah yang maha berkuasa, Bapa, Anak dan Roh Kudus, beserta dengan kamu dan tinggal serta dengan kamu sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, pergilah dengan damai sejahtera dan layanilah Tuhan. Amin. Berkat yang tentu Tuhan memberi, harap mulia kami nyanyi. Sucilah kami oleh darah, waris selamat ditebus Allah. Kami masyurkan, kami nyanyi kasih-Nya Yesus pada kami. Kami masyurkan, kami nyanyi kasih-Nya Yesus pada kami. Berserah kami pada Tuhan, itu sebabnya kegemaran turun malaikat pada kami. Datanglah rahmat serta kasih. Kami masyurkan, kami nyanyi kasih-Nya Yesus pada kami. Kami masyurkan, kami nyanyi kasih-Nya Yesus pada kami. Berserah kami pada Yesus, datang sentosa dalam jiwa. Kami tergadang minta Allah turunkan kuasa dan anugerah. Kami masyurkan, kami nyanyi kasih-Nya Yesus pada kami. Kami masyurkan, kami nyanyi kasih-Nya Yesus pada kami.
Jemaat Tuhan, sebelum kita mengakhiri kebaktian ini, marilah kita berdoa. Bapa, terima kasih atas hari ini. Kami bersyukur atas firman-Mu yang telah kami dengar. Terima kasih atas kesempatan kami boleh mengikuti ibadah online ini ya Tuhan. Kami terus berdoa, biarlah kiranya Engkau sendiri Tuhanlah yang memulihkan keadaan kami dalam negara kami. Agar pada masa-masa yang mendatang kami terus boleh berbakti kepadamu ya Tuhan secara fisikal di rumah-Mu. Kami mau serahkan kehidupan kami selanjutnya, Tuhan pimpin. Jauhkan kami daripada jangkitan COVID-19 dan buatlah hidup kami bercahaya dan terang dan garam dunia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.